Tiga Setan Darah dan Cambuk Api Angin. Bagian 1. Jilid 1. Pemuda baju biru itu berdiri dengan gagahnya di puncak bukit. Angin dari timur bertiup, melambai-lambaikan rambutnya yang gondrong menjela bahu. Sepasang matanya sejak tadi hampir tiada berkesip, memandang lekat-lekat ke arah utara, di mana berdiri dengan megahnya pintu gerbang kota raja. Sudah hampir setengah hari dia berada di puncak bukit itu. Sudah jemu dan letih matanya memandang terus-terusan ke arah pintu gerbang. Namun, manusia-manusia yang ditunggunya belum juga kelihatan muncul. Sebetulnya, dia bisa menuruni bukit itu dan langsung memasuki kota raja. Tapi dia ingat pesan gurunya, di kota raja penuh dengan hulu balang baginda, bahkan tokoh-tokoh silat kelas 1, pentolan-pentolan istana, banyak orang sakti berilmu tinggi. Sehingga, menyelesaikan perhitungan di dalam kota raja sama saja mencemplungkan diri ke dalam jebakan, di mana dia tak mungkin lagi akan keluar. Kalaupun ada jalan keluar, maka itu ialah jalan kepada kematian. Dia menunggu lagi. Sekali-sekali dia memandang ke jurusan lain untuk menghilangkan kejemuan dan kelesuan matanya. Kemudian, bila dia memandang pada dirinya sendiri, memperhatikan tangan kirinya yang buntung sebatas siku, maka di saat itu ingatlah dia akan ucapan gurunya sewaktu dia hendak meninggalkan pertapaan. Hari ini ku perbolehkan kau meninggalkan tempat ini, Pranajaya. Tapi, kelak di kemudian hari, kau mesti kembali kemari untuk menuntut satu ilmu baru yang sekarang ini ku godok. Kau pergi dari sini, dan mesti berhasil mencari ketiga manusia yang telah membunuh kau punya bapak. Tempo hari aku sudah pernah terangkan. Kau masih ingat siapa nama julukan ketiga manusia itu? Mereka adalah tiga setan darah, guru, jawab Pranajaya. Betul, kata sang guru. Ketiganya berada di kota raja. Sudah sejak lama ku ketahui hidup di sana sebagai bergundal-bergundalnya baginda. Tapi ingat, Prana, sekali-kali jangan selesaikan perhitunganmu dengan mereka di dalam kota raja. Itu berbahaya besar, karena kota raja penuh dengan tokoh-tokoh silat kelas 1 yang menjadi kaki tangan baginda. Dengan bekal ilmu yang guru wariskan, serta pedang Eka Sakti yang guru berikan, tak satu lawan pun yang saya takutkan di atas bumi ini. Apalagi saya tahu bahwa saya berada di atas kebenaran. Empu Blorok tersenyum dan rangkapkan kedua tangannya di muka dada. Aku sedang mendengar ucapan jantanmu, kata Empu Blorok pula. Tapi, walau bagaimanapun, membuat kegaduhan di dalam kota raja sangat berbahaya bagi keselamatan jiwamu. Di samping itu, aku mengingat pula akan tugas yang hendak kuberikan padamu. Jadi Prana, ringkas kata, kau mesti membereskan tiga setan darah di luar kota raja. Bagaimana caranya? Terserah kau. Sang murid manggut-manggutkan kepalanya. Tadi guru menyebutkan satu tugas untukku. Mohon penjelasan lebih lanjut, kata Pranajaya. Bila perhitunganmu dengan tiga setan darah telah selesai, maka kau harus pergi ke Pulau Seribu Maut. Pranajaya tak pernah mendengar tentang pulau itu, dan tidak pula tahu di mana letaknya. Maka, dia pun menanyakannya. Pulau itu, menjawab Empu Blorok, terletak di ujung timur Pulau Jawa. Di situ bercokol seorang manusia bernama Bagaspati. Dulunya, dia adalah kawan baikku. Tapi, kemudian mencuri sebuah senjata mustikaku dan melarikan diri. Dengan senjata mustika itu, dia membuat keonaran di mana-mana dan berbuat kejahatan. Kau harus mengambil senjata mustika itu kembali dari tangannya, Pranajaya. Kalau dia banyak rewel, kau tahu apa yang mesti dilakukan? Baik, guru, kata Pranajaya lalu tanyanya. Senjata apakah yang telah dicuri oleh Bagaspati itu? Sebuah cambuk, Prana. Cambuk api angin namanya. Tugas dari guru akan aku jalankan. Mohon doa restu, kata Pranajaya. Ketika dia hendak pamitan, Empu Blorok berkata, tunggu sebentar, Prana. Masih ada yang hendak kuterangkan padamu. Soal apa, guru? Soal dirimu. Kau lihat tangan kirimu yang buntung itu? Prana memperhatikan tangan kirinya lalu mengangguk. Aneh terasa baginya kalau saat itu gurunya bicara soal tangan itu, padahal sudah sejak belasan tahun dia berada bersama Empu Blorok dan sang guru tak pernah bicara apa-apa soal tangannya yang buntung itu. Waktu bapakmu dibunuh, berkata Empu Blorok, dia sedang tidur di atas balai-balai di sampingmu. Tiga setan darah menyerbu masuk dan salah seorang di antara mereka segera membacokkan sebilah pedang. Bapakmu seorang yang berilmu tinggi. Begitu dia merasakan sambaran angin senjata maut itu, dia segera melompat. Dia berhasil mengelakkan bacokan pedang, namun akibatnya ujung pedang terus menyambar lenganmu dan membabat putus sikumu. Kau saat itu masih orok, Prana. Bapakmu kemudian dikeroyok bertiga dan menemui ajalnya.
Sebelum 3 setan darah mencincangmu, kakakku Empu Krapel berhasil menyelamatkanmu dan menyerahkanmu kepadaku. Sayang, kakakku itu sudah menutup mata. Kalau tidak, tentu dia gembira melihat kau sudah dewasa dan gagah begini. Pranajaya terdiam seketika. Dendam membara di lubuk hatinya. Lalu tanyanya, yang manakah di antara 3 setan darah yang telah membacok bapakku sewaktu beliau sedang tidur itu, Empu? Aku kurang tahu, Prana, sahut Empu Blorok. Keterangan kakakku waktu membawa kau ke sini kurang jelas. Karena tak ada lagi yang akan dibicarakan, maka Pranajaya berkata, murid minta diri, guru. Mohon doa restumu. Empu Blorok mengangguk. Dipandanginya muridnya itu, sambil akhirnya Pranajaya hilang di kejauhan. Pranajaya memandang lagi untuk kesekian kalinya ke arah pintu gerbang kota raja. Suasana tidak berubah seperti tadi-tadi. 2 pengawal berdiri di sisi-sisi pintu gerbang, masing-masing memegang sebatang tombak. Tak ada yang lalu lalang. Pintu gerbang itu diselimuti kesunyian. Sampai berapa lama lagi aku mesti menunggu? Tanya Pranajaya pada dirinya sendiri. Hatinya kesal. Sebenarnya dia tidak takut memasuki kota raja untuk lekas-lekas membuat perhitungan dengan 3 setan darah. Malah ini adalah satu permulaan baginya untuk menjajaki sampai di mana ketinggian ilmu silat dan kesaktiannya yang dimilikinya, serta sampai di mana pula kehebatan tokoh-tokoh silat di kota raja itu. Namun, dia mesti patuh pada pesan gurunya dan tidak boleh bertindak gegabah. Empu Blorok lebih berpemandangan luas, dan dia mesti menunggu terus. Menunggu sampai 3 setan darah keluar dari pintu gerbang kota raja. Menurut keterangan yang didapat Pranajaya dari seorang pengawal istana yang disogoknya dengan sekeping emas, hari itu 3 setan darah akan meninggalkan kota raja, pergi ke satu tempat di selatan untuk satu keperluan penting. Atau, mungkin pengawal istana itu telah menjual keterangan dusta kepadanya. Letih berdiri, akhirnya Pranajaya duduk di tanah, bersandar ke sebatang pohon. Sepasang matanya senantiasa ditujukan ke pintu gerbang kota raja itu. Sementara itu, di kota raja, orang itu berdiri di halaman belakang istana. Dia telah menyelidik ke kandang kuda, dan 3 ekor kuda yang kulit serta bulu tengkuk dan ekornya dicelup merah telah dilihatnya di dalam kandang kuda istana yang besar itu. Hatinya lega, ini satu pertanda bahwa 3 setan darah masih berada di dalam istana. Orang ini menunggu, sambil membayangkan hadiah apa yang kira-kira bakal diberikan 3 setan darah kepadanya kelak. 2 pengawal di pintu belakang istana menjurah hormat sewaktu 3 orang berjubah merah, berambut dan bermuka yang dicat merah, melewati pintu itu, melangkah cepat menuju kandang kuda. Orang laki-laki tadi segera mendekati 3 setan darah. Setelah menjurah, dia berkata, bolehkah aku bicara dengan kalian? 3 setan darah yang paling tua menghentikan langkahnya dan hendak mendamprat. Saat itu, bersama 2 orang kawannya, dia hendak berangkat untuk satu urusan penting, tapi kini ada seseorang yang mengganggu. Ini sangat menggusarkannya, sewaktu melihat bahwa laki-laki yang berkata tadi itu adalah seorang pengawal istana yang dikenalnya, 3 setan darah tertua ini surut juga sedikit amarahnya. Ada perlu apa kau? Tanyanya kasar. Ada keterangan penting yang bakal kusampaikan, 3 setan darah. Coba katakan cepat, kata setan darah tertua, sambil mengerling pada 2 orang kawannya. Seorang asing hendak berbuat jahat terhadap kalian bertiga. Hah, apa? Malam tadi aku tengah makan di kedai, menuturkan pegawai istana itu. Namanya Camar Pawang. Lalu ada seorang asing mendekatiku dan berkata, jika aku bisa kasih keterangan tentang 3 setan darah, dia akan memberikan hadiah sekeping emas. Aku segera maklum bahwa orang asing itu bukan bermaksud baik-baik terhadap kalian bertiga. Kuambil emas itu dan kuberikan sedikit keterangan kepadanya. Keterangan palsu? Apa yang itu orang asing tanya dan apa yang kau terangkan padanya? Tanya 3 setan darah kedua. Dia tanya kalau aku tahu bila kalian bertiga meninggalkan istana dan keluar dari kota raja. Apa jawabmu? Tanya setan darah ketiga. Kuberikan keterangan dusta. Kukatakan bahwa 3 setan darah hari ini akan pergi ke satu tempat di selatan untuk satu urusan penting. Setan darah pertama melototkan mata. Saat itu, dia dan kawan-kawan memang hendak berangkat ke satu tempat untuk menjalankan tugas baginda, tapi bukan ke selatan melainkan ke daerah barat kota raja. Aku tidak percaya, kata setan darah pertama. Coba, mana emas itu? Aku mau lihat. Camar Pawang mengeruk sakunya dan mengeluarkan sekeping kecil emas yang diterimanya dari orang asing itu. Setan darah pertama mengambil kepingan emas itu, memperhatikannya, lalu sambil menimang-nimang emas itu dia bertanya.
Bagaimana ciri-ciri orang asing itu? Dia masih muda, tampangnya cakap, berbaju biru, dan tangan kirinya buntung. Di balik baju birunya, di sebelah punggung menyembul ujung gagang pedang. Setan darah pertama menggumam. Dia angguk-anggukkan kepala beberapa kali. Ada lagi yang hendak kau katakan? Camar pawang menggeleng. Kalau begitu, kau tunggu apa lagi? Cepat berlalu dari hadapan kami, bentak setan darah pertama. Camar pawang mundur satu langkah dan memandang pada kepingan emas yang masih ditimang-timang setan darah pertama. Emas itu, kata camar pawang. Emas bapak moyangmu, semprot setan darah kedua. Sudah untung kau tidak kami gebuk, masih mau minta emas. Pergi, camar pawang memandang pada setan darah pertama. Manusia bermuka merah ini tertawa mengekeh dan membalikkan badannya sambil memasukkan kepingan emas ke dalam saku jubahnya. Camar pawang menelan ludah. Sudah dibayangkannya dia bakal mendapat hadiah dari 3 setan darah. Tapi malah emas yang diterimanya dari si orang asing kini diambil oleh manusia bermuka merah itu. Camar pawang menyumpah habis-habisan dalam hatinya dan meninggalkan tempat itu. Di depan pintu kandang kuda, setan darah pertama hentikan langkah dan bertanya pada kedua orang kawannya. Apa pendapat kalian? Tanyanya. Setan darah kedua mengusap dagunya, lalu berkata, jika keterangan kunyuk kepala dua itu betul, pastilah orang asing itu menunggu kita di satu tempat di daerah selatan. Aku merasa heran juga, membuka mulut setan darah ketiga, seingatku kita tak pernah bikin urusan dengan seorang pemuda bertangan buntung. Apa maksud manusia itu mencari keterangan tentang kita sebenarnya? Setan darah pertama merenung sejenak. Kalau mau, kita masih ada waktu untuk menyelidik ke selatan. Dua orang kawannya menyetujui hal itu. Ketiganya segera menggambit kudanya masing-masing. Jilid 2. Angin dari timur bertiup lagi, melambai-lambaikan rambut dan lengan kiri baju biru yang dikenakan Pranajaya. Bila untuk kesekian kalinya pemuda ini memandang lagi ke arah utara, maka membesilah parasnya. Air muka dan hatinya menjadi tegang. 3 penunggang kuda kelihatan keluar dari pintu gerbang kota raja. Kuda-kuda dan penunggangnya berwarna merah. Meski jauh sekali, namun melihat kepada jumlah penunggang-penunggang kuda itu dan melihat kepada warna pakaian mereka, Prana segera maklum bahwa mereka bukan lain daripada 3 setan darah yang memang sedang ditunggu-tunggunya sejak tadi. 3 manusia yang telah membunuh ayahnya. Waktu penantian berakhir sudah, saat pembalasan kini tiba. Tanpa menunggu lebih lama, Pranajaya segera berdiri. Kemudian, sekali dia gerakkan kedua kakinya, maka pemuda ini sudah lenyap dari puncak bukit. Tubuhnya laksana angin topan berlari kencang menuruni lereng bukit ke arah liku jalan yang kelak bakal dilalui 3 setan darah. Demikian cepat larinya hingga kedua kakinya laksana tak pernah menginjak bumi. Itu adalah berkat ilmu lari dan ilmu mengentengi tubuh hebat yang telah dikuasainya. Pranajaya sampai di liku jalan lebih dahulu dari 3 setan darah. Pemuda ini menunggu dengan hati tegang, tapi tetap tenang. Dia maklum 3 setan darah manusia-manusia berilmu tinggi, karenanya dia tidak boleh bertindak ceroboh. Suara derap kaki kuda terdengar semakin dekat. Akhirnya muncullah penunggang-penunggang kuda itu satu demi satu di tikungan jalan. Berhenti, teriak Pranajaya sambil angkat tangan kanannya. 3 setan darah sama-sama hentikan kuda masing-masing dan memandang menyorot pada pemuda yang berdiri di tengah jalan di hadapan mereka. Keterangan camar pawang tidak dusta. Benar pemuda yang diterangkan ciri-cirinya itulah yang saat ini menghadang mereka. Parasnya cakap, rambut gondrong, berpakaian biru, dan tangan kirinya buntung sebatas siku, sedang di balik punggung kelihatan menyembul gagang pedang. Pemuda tangan buntung, kata setan darah pertama dengan suara keras. Apa-apaan ini? Pranajaya menyapu tampang-tampang ketiga manusia itu. Lalu tanyanya dengan membentak, kalian 3 setan darah? Prana bertanya untuk meyakinkan. Sompret, maki setan darah kedua. Siapa kau yang berani menghalangi perjalanan kami? Apa sudah bosan hidup? Aku Pranajaya, memberitahu si pemuda. Setan darah tertua menyeringai dan mengeluarkan suara mengekeh. Orang muda, kami memang 3 setan darah yang terkenal itu. Ada maksud apa kau menghadang kami? Dari pegawai istana yang kau sogok dengan sekeping emas itu, kami mendapat keterangan yang kau mau cari urusan. Apa betul? Sebelum Pranajaya menjawab, setan darah ketiga sudah membuka mulut, orang hina. Lekas angkat kaki dari sini sebelum kupuntir kepalamu. Rupanya dia tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa, kata setan darah kedua. Pranajaya berdiri dengan sepasang kaki terkembang. Sinar di matanya semakin menyorot, sedang di air mukanya membayangkan kebencian dan dendam yang meluap. 3 setan darah,
Kalian tentunya belum melupakan peristiwa beberapa belas tahun yang silam. Ingat waktu kalian mengeroyok dan membunuh secara pengecut seorang bernama Wijaya? Tentu saja tiga setan darah terkejut. Ketiganya saling mengerling. Kemudian setan darah ketiga menjawab, manusia buntung, kami masih ingat. Apa sangkut pautmu dengan peristiwa itu? Aku adalah anak orang yang kau bunuh itu, jawab Pranajaya tanpa tedeng aling-aling. Oh, begitu, desis setan darah pertama. Kawan-kawan, seru setan darah kedua, tentunya pemuda buruk ini adalah bayi yang kita bacok buntung tangannya dulu itu. Betul, sahut Prana. Dia maju satu langkah. Yang mana di antara kalian yang membacokku? Setan darah pertama tertawa bekakakan. Pemuda ingusan, apakah kemunculanmu kali ini hendak menuntut balas atas kematian kau punya bapak dan karena kehilangan lengan kirimu itu? Pranajaya menggeleng perlahan. Lantas, tanya setan darah tertua dengan heran. Aku datang bukan buat menuntut balas, kata Pranajaya, tapi untuk meminta jiwa busuk kalian. Tiga setan darah sama-sama tertawa membahak. Pemuda buntung, ejek setan darah kedua. Kau mimpi di siang bolong. Setan darah pertama menimpali. Bapakmu yang punya dua tangan kami bikin mampus. Kau yang punya satu, mau jual tampang. Setan darah ketiga tidak tinggal diam. Mungkin kau kepingin cepat-cepat ketemu bapakmu di neraka, tanyanya. Dan ketiga manusia bermuka merah itu tertawa lagi terbahak-bahak. Manusia-manusia muka kepiting rebus, sentak Pranajaya dengan geram, silakan turun dari kuda kalian. Atau mungkin kalian mau mampus di atas kuda masing-masing. Merahlah tiga setan darah mendengar ucapan Pranajaya itu. Setan darah pertama kebutkan lengan jubah sebelah kanan. Serangkum sinar merah menyambar dahsyat ke arah Pranajaya. Pasir dan debu jalanan beterbangan saking hebatnya serangan ini. Pranajaya cepat menghindar ke samping, dan begitu sinar merah lewat di sebelahnya, segera pula pemuda ini hantamkan tinju kanannya ke arah setan darah pertama. Satu gelombang angin yang padat dan keras menggumpal menyerang ke arah tenggorokan setan darah pertama. Ini adalah pukulan angin sewu. Setan darah pertama tidak mengelak, sebaliknya tetap berdiri di tempat dan lambaikan tepi jubah sebelah kiri. Sekali pukul saja, maka buyarlah angin pukulan jarak jauh Pranajaya. Tapi betapa kagetnya si muka merah ini karena begitu buyaran angin pukulan itu kembali menyerangnya. Malah kini lebih dahsyat lagi dari yang pertama tadi, karena kali ini pecahan angin pukulan itu sekaligus menyerang ke arah 12 jalan darah yang mematikan di tubuhnya. Setan darah pertama berseru nyaring lalu melompat 3 tombak ke udara. Laksana seekor alap-alap, tubuhnya menukik ke arah Pranajaya, dan sedetik kemudian kedua orang itu sudah berhadapan dalam jarak 3 langkah. Setan darah pertama, biar aku yang kermus pemuda keparat itu, teriak setan darah ketiga. Setan darah pertama tidak ambil peduli. Dengan ganasnya dia menyerang. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya menusuk ke muka. Makan jariku ini, laknat, teriaknya. Serangan ilmu jari, pencungkil karang, memang hebat dan ganas. Jangankan tulang atau daging manusia, batu karang yang atos sekalipun akan berlobang dan hancur kalau ditusuk oleh sepasang jari itu. Dan kini sepasang jari itu menyerang ke mata kiri kanan Pranajaya. Pranajaya hanya melihat lawan menggerakkan tangan kanannya sedikit dan tahu-tahu sepasang jari lawan sudah di depan hidungnya. Pemuda ini cepat rundukkan kepala. Dia berhasil melewatkan tusukan 2 jari yang berbahaya itu, dan di saat yang bersamaan, sekaligus pukulkan tinju kanannya ke muka. Setan darah pertama melihat serangannya yang mematikan tadi dapat dilewati, segera pergunakan tepi telapak tangan kanannya watuk menghantam bahu Pranajaya. Kedua orang itu sama-sama mempunyai kesempatan untuk mengelak. Namun, keduanya lebih menginginkan untuk meneruskan serangan masing-masing dan menghindar secara sambilan saja. Maka, dalam kejap yang bersamaan, tinju kanan Pranajaya melanda dada lawan sedang tepi telapak tangan kanan setan darah pertama mendarat dengan kerasnya di bahu kiri Pranajaya. Kedua orang ini sama-sama mengeluh sakit. Pranajaya terguling di tanah. Setan darah pertama terjajar beberapa langkah ke belakang dan jatuh duduk. Mukanya pucat pasi, dadanya sakit dan serasa melesak ke dalam, membuat sesak nafasnya. Cepat-cepat manusia muka merah ini bersila di tanah dan kerahkan tenaga dalamnya serta atur jalan nafas. Diam-diam dia terkejut melihat Pranajaya dapat berdiri kembali, meskipun dengan tubuh termiring-miring. Pukulan telapak tangan kanannya tadi mengandalkan lebih dari separuh tenaga dalamnya, tapi si pemuda masih sanggup berdiri dan masih hidup. Di lain pihak, Pranajaya merasakan tuang bahunya laksana patah.
Badannya miring ke kiri sewaktu berdiri. Kalau saja dia tidak memiliki kekuatan tenaga dalam yang sempurna, pastilah jiwanya sudah melayang. Prana memperhatikan setan darah pertama yang saat itu tegak kembali dengan pandangan mata menyorotkan maut. Manusia ini ternyata memiliki ilmu yang tinggi sekali. Pukulan Jotos Sewu yang disangkakannya akan merenggut nyawa lawan, kiranya cuma membuat manusia muka merah itu terhampar jatuh duduk di tanah. Dua orang setan darah lainnya yang sudah gatal-gatal tangan mereka untuk segera turun tangan, mengurung Pranajaya dari kiri kanan. Biar aku yang pecahkan kepala bangsat ini sendirian, teriak setan darah pertama beringas. Ah, kunyuk buntung ini terlalu bagus untuk mampus di tanganmu sendirian, jawab setan darah kedua. Biar kami bantu, maka, tanpa menunggu lebih lama, kedua orang itu segera menyerbu. Setan darah pertama tidak berkata apa-apa. Meski hatinya beringas, tapi dia memaklumi dan melihat kenyataan sendiri bahwa pemuda rambut gondrong berbaju biru itu tidak berilmu rendah. Karenanya, sewaktu dua kawannya itu menyerbu, setan darah pertama diam saja. Menghadapi tiga lawan tangguh begitu rupa, membuat Pranajaya harus bergerak dengan cepat dan berlaku lebih hati-hati. Tubuhnya hampir lenyap dalam telikungan bayangan jubah merah ketiga lawannya. Tiada terasa 15 jurus telah berlalu. Setan darah pertama mengkal bukan main. Kawan-kawan, ternyata tikus buntung ini punya ilmu yang diandalkan juga, dia berseru. Bagaimana kalau kita bentuk barisan tiga bayangan siluman? Setan darah yang dua orang lainnya menyetujui. Dan pada jurus yang ke-16 itu, maka ketiganya segera melancarkan serangan hebat yang dinamakan barisan tiga bayangan siluman. Setan darah pertama setengah merunduk. Serangan-serangannya selalu mengarah bagian kedua kaki lawan, sedang setan darah kedua menyerang bagian tengah tubuh Prana, dan setan darah ketiga seperti seekor burung elang melompat ke atas, menukik ke bawah, dan selalu melancarkan serangan ke bagian kepala Pranajaya. Dalam setiap saat, ketiganya bisa berganti tempat dan mengambil alih kedudukan masing-masing, terutama bila salah seorang dari mereka diserang oleh lawan. Begitulah, setiap Pranajaya mengelak atau menyerang salah seorang dari mereka, maka yang dua lainnya dengan cepat sekali datang memburu mengirimkan serangan-serangan maut. 5 jurus pertama setelah bertempur dengan segala kehebatan yang ada, maka sedikit demi sedikit mulai kendurlah perlawanan Pranajaya. Pemuda bertangan satu itu kini bertahan mati-matian, namun tetap dia terkurung rapat dan terdesak hebat. Tiba-tiba Prana ingat pedang di punggungnya. Dia adalah seorang pemuda berhati jantan kesatria, yang akan menghadapi lawan bertangan kosong dengan tangan kosong pula. Namun, menghadapi pengeroyokan tiga musuh besar itu, di dalam keadaan yang kepepet pula, dia merasa bahwa mencabut pedangnya saat itu bukanlah suatu tindakan yang pengecut. Sambil berteriak, "Lihat pedang!" Maka, Pranajaya cabut pedangnya. Sedetik kemudian, satu sinar putih menggebu membabat ketiga jurusan, membuat dengan serta-merta buyarnya barisan tiga bayangan siluman. Sambil bersurut mundur, tiga setan darah memperhatikan pedang Eka Sakti yang memancarkan sinar putih di tangan Pranajaya. Setan darah kedua berbisik pada kawan-kawan. "Hei, pedang itu pasti senjata mustika. Kita mesti dapat merampasnya. Jangan pikir soal senjata itu dulu," jawab setan darah pertama. "Yang penting tangkap bangsat ini hidup-hidup. Aku ada rencana tersendiri untuk menamatkan riwayatnya." "Kalian," setan darah pertama tidak sempat mengakhiri ucapannya. Saat itu, Pranajaya sudah menyerbu. Sinar putih dari pedang bertabur ganas. Ketiga manusia itu cepat menghindar, dan masing-masing mereka segera cabut senjata. Setan darah pertama mengeluarkan sepasang tombak bermata dua. Setan darah kedua mengeluarkan sepasang gada, sedang setan darah ketiga mengeluarkan sepasang golok. Kesemua senjata ini berwarna merah dan kesemuanya merupakan senjata-senjata mustika sakti. Percaya akan kehebatan pedang Eka Saktinya, Pranajaya teruskan menyerang ketiga lawan itu. Terang, terang, terang. 3 kali pedang putih itu beradu dengan senjata-senjata lawan. Bunga api bertebaran dan Pranajaya terkesiap kaget. Senjata-senjata lawan mempunyai kehebatan yang luar biasa. Untung saja pedang Eka Sakti dipegangnya erat-erat, kalau tidak, dalam bentrokan 3 kali berturut-turut tadi itu pastilah senjatanya akan terlepas. Sementara itu, 3 setan darah sudah tegak memencal. Satu lengkingan nyaring keluar dari tenggorokan setan darah kedua. Maka, 3 manusia muka merah itu dengan serta-merta menyerbu ke arah Pranajaya. Jilid 3. Pertempuran manusia 3 lawan 1 itu, kecamukan 6 senjata lawan 1 pedang, berlangsung penuh kehebatan dan mendebarkan.
Sedikit saja seseorang membuat gerakan yang salah, pastilah salah satu bagian tubuh mereka akan dimakan senjata. Sinar merah jubah dan senjata-senjata tiga setan darah bergulung-gulung membungkus tubuh dan senjata Pranajaya. Berkali-kali pemuda ini nyaris kena tebasan golok atau tusukan tombak atau hantaman gada ketiga lawannya. Jika saja Pranajaya tidak memiliki ilmu mengentengi tubuh yang sempurna serta kegesitan yang luar biasa, sudah sejak tadi-tadi mungkin dia akan menjadi pecundang. Prana berkelebat laksana bayang-bayang. Pedang putihnya membabat kian kemari dalam rangkaian jurus-jurus lihai yang dipelajarinya secara sempurna dari Empu Blorok. 10 jurus telah berlalu, kemudian 5 jurus lagi, dan 3 setan darah masih belum sanggup membuktikan kehebatan nama besar mereka selama ini. Malah pada jurus ke-21, setan darah ketiga berseru tertahan dan menyurut mundur. Ternyata jubah merahnya robek besar di sambar ujung pedang lawan. Masih untung kulit dadanya tidak kena diserempet. Bedebah, rutuk laki-laki itu. Jangan harap kau bisa bernafas sampai 3 kali kejapan mata. Dengan amarah yang meluap, setan darah ketiga memutar sepasang goloknya dalam jurus yang aneh dan menyerbu Pranajaya. Ingat setan darah ketiga, teriak setan darah pertama. Pemuda ini aku mau tangkap hidup-hidup. Lebih bagus kalau dicincang lumat saja, sahut setan darah ketiga. Aku yang jadi pemimpin kalian, teriak setan darah pertama marah. Kau harus ikut apa yang kukatakan. Setan darah ketiga menindas kemarahannya sedapat-dapatnya. Menekan luapan amarah karena dia menyadari bahwa dia mesti tunduk pada setan darah pertama. Pertempuran seru berkecamuk lagi. Agaknya kini 3 setan darah telah mengeluarkan pula jurus-jurus ilmu silat mereka yang lihai dan banyak tipu-tipu liciknya. 5 jurus berlalu, maka Pranajaya mulai pula terdesak. Terang, Pranajaya tak bisa mengelakkan peraduan senjatanya dengan senjata setan darah pertama. Sebelum bunga api yang bergemerlap lenyap, sebelum murid Empu Blorok itu sempat menarik senjatanya, maka sepasang gada dan golok setan darah lain-lainnya sudah datang menjepit pedang Eka Sakti di tangan Pranajaya. Prana kerahkan tenaga dalamnya. Dengan sekuat tenaga dicobanya melepaskan pedang dari jepitan 6 senjata lawan. Tapi sia-sia, pedang Eka Sakti, meskipun pedang mustika, namun tiada berdaya dijepit oleh 6 senjata mustika lawan. Pedang itu laksana lengket. Prana keluar keringat dingin. Dia tahu, tak ada jalan lain baginya kecuali melepaskan pedangnya pada gagang pedang, menyerahkan bulat-bulat senjatanya ke tangan lawan. Setan darah pertama tertawa mengekeh. Sekarang kau baru tahu siapa kami? Hah? Tikus buntung hendak bernyali besar, beginilah jadinya, ejek setan darah ketiga. Tiba-tiba, tiada terduga, dengan bergantungan pada gagang pedang yang dijepit lawan, tubuh Pranajaya melesat ke muka. Kaki kanannya menendang, dan karena tidak menyangka, setan darah pertama tidak keburu menghindar. Setan darah pertama mengeluh tinggi. Tubuhnya mencelat beberapa tombak, terguling di tanah. 2 tulang iganya telah patah dilanda tendangan Pranajaya. Anjing buduk, maki setan darah kedua, begitu melihat kawannya kena dihantam lawan. Tanpa menunggu lebih lama, manusia ini segera hantamkan gagang gadanya yang di tangan kanan ke pangkal leher. Ini adalah satu totokan yang dahsyat. Karena tak keburu menghindar, tak ampun lagi Pranajaya rebah ke tanah dalam keadaan tubuh kaku laksana patung. Setan darah pertama melangkah terlatih-tatih ke hadapan Pranajaya. Bagaimana lukamu? Tanya setan darah kedua. Bangsat ini telah mematahkan 2 tulang igaku, jawab setan darah pertama setengah menggeram. Detik ini juga dia akan terima balasannya. Abis berkata begitu, setan darah pertama lancarkan 1 tendangan ke arah tulang rusuk Pranajaya. Pemuda ini menggelinding beberapa tombak jauhnya. 3 tulang iganya patah. Meski tubuhnya tertotok tiada berdaya, namun perasaan masih tetap ada dan mulutnya masih bisa mengeluarkan suara erangan kesakitan. Setan darah pertama masih belum puas. Ini 1 lagi, katanya, dan untuk kedua kalinya, kaki kanannya mengirimkan 1 tendangan. Kali ini yang jadi sasaran adalah muka Pranajaya. Pemuda ini berusaha menahan jeritan yang hendak melesat dari tenggorokannya, meski bibirnya pecah, 2 buah giginya patah, dan hidungnya mengucurkan darah kental panas. Setan darah pertama memburu lagi. Ketika dia hendak menendang sekali lagi, setan darah kedua memegang bahunya.